Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 60. Bangunlah, pemalas. Satria berbisik di telinga Sofia yang masih terlelap, padahal waktu sudah hampir jam 10 siang. Efek alkohol yang hanya sedikit itu masih berpengaruh pada tubuhnya. Perempuan itu mengerang sambil menggeliat. Melingkarkan tangannya di leher Satria, yang menunduk ke arahnya. Ayo kita pergi ke suatu tempat, ajak Satria masih menempelkan wajahnya pada Sofia. Kemana? Tanya Sofia mengerjap. Itu rahasia, jawab Satria terkekeh. Sofia mencebik, tapi hari ini aku harus kerja. Satria mendengus. Setelah kejadian semalam, kamu masih mau menginjakkan kaki di kafe itu? Aku bahkan berencana akan meratakannya dengan tanah hari ini, ujar Satria menggeram. Kenapa? Kenapa katamu? Bajingan anak pemilik kafe itu hampir saja memperkosamu. Dia bahkan sudah berani memukulmu sampai bibirmu berdarah seperti ini, dan kamu masih bertanya kenapa? Kesal Satria bangkit, menegakkan posisi duduknya. Iya, tapi masa harus sampai meratakan kafenya? Yang salah hanya Raldo. Yang lain tidak tahu apa-apa, kan? Sergah Sofia protes. Satria mengeraskan rahangnya, lagi-lagi Vianya menyebut nama pria lain di hadapannya. Bahkan pria itu yang akan mencelakainya semalam. Maaf. Mulutku. Sofia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Tapi jangan hancurkan kafenya, ya? Kasihan teman-temanku yang sudah lama bekerja di sana, ujar Sofia membujuk. Tapi mereka membiarkan bajingan itu membawamu, jawab Satria masih kesal. Bahkan untuk menyebut nama Raldo saja dia tak sudi. Bukan salah mereka, kan mereka tidak tahu kalau Raldo akan berbuat jahat. Cih! Sayang, jangan selalu melampiaskan kemarahan pada orang lain, yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang kita hadapi. Ujar Sofia, menarik wajah Satria yang tadi berpaling tidak suka. Fokus saja kepada Raldo. Bukankah kamu telah menghukumnya? Aku menginjak lehernya karena telah menyentuhmu. Tubuh Sofia menegang. Aku juga telah meremukkan tangan kanannya yang telah menampar wajahmu. Sofia merasakan tubuhnya meremang. Sekejam itu pria di hadapannya ini, ketika merasa sesuatu miliknya diusik, sungguh mengerikan. Kamu kejam? Perempuan itu setengah berbisik. Memang. Siapapun yang mengganggu milikku akan merasakan akibatnya, jawab Satria menggeram. Sofia terkekeh. Cepatlah mandi, kita harus pergi ke suatu tempat. Satria mengangkat tubuh polos Sofia, dan membawanya ke dalam kamar mandi. Memasukkannya ke dalam bathtub, yang sudah terisi air hangat berbusa. Mau aku mandikan? Tanya Satria menyeringai. Tidak usah. Aku bisa sendiri, jawab Sofia menolak. Nanti bukan acara mandi yang berlangsung, tapi malah acara lain, batinnya. Sofia menatap dirinya di cermin. Satria memilihkan dress berwarna hitam tanpa lengan, yang dilapisi blazer berwarna putih untuk dia pakai hari itu. Tampak agak formal untuk ukurannya. Sayang, kita mau kemana? Tanya Sofia berteriak dari ruang ganti, lalu Satria datang menghampiri. Dia pun sudah mengenakan setelan jas, tapi tanpa dasi yang menjadikannya tidak terlalu formal. Dengan warna abu-abu yang entah mengapa, membuat pria matang itu semakin mempesona saja. Apa makeupku sudah bagus? Tanya Sofia meminta pendapat. Kamu cantik, seperti biasa, jawab Satria menjawab. Gombal, dengus Sofia mencebik. Satria terkekeh. Lalu meraih tangan perempuan itu ketika dia sudah selesai berdandan. Ia menariknya keluar dari ruang ganti, mendudukannya di tepi ranjang. Sofia mengerutkan dahi. Satria berlutut di hadapannya. Kamu mau apa? Nya Sofia ngernyit. Pria itu membuka laci nakas, yang berada di samping tempat tidur mereka. Mengambil sebuah map berwarna biru, lalu membukanya dan menarik isinya. 2 lembar kertas yang kemudian dia berikan kepada Sofia. Apa ini? Surat kontrak lagi? Tanya Sofia tergelak.
Ingat terakhir kali Satria memberikan 2 lembar kertas, adalah ketika dia memutuskan kontrak dengannya untuk dilanjutkan pada jenjang yang lebih serius. Sekaligus memutuskan kontraknya dengan pria lain, agar dia bisa memiliki Vianya sendiri. Bacalah, perintah Satria. Sofia menurut. Keningnya berkerut saat membaca lembaran kertas pertama, yang isinya menyatakan jika pria di hadapannya kini sudah resmi bercerai, dari perempuan yang selama ini mendampinginya. Sofia menatap Satria sejenak. Kemudian beralih pada kertas kedua yang berisi hasil dari tes DNA, antara Satria dan bayi yang dilahirkan Lara yang menyatakan, jika pria itu bukankah ayah biologi sang bayi. Maksudnya apa ini? Tanya Sofia nyureng. Satria mengernyit. Harusnya ini jadi kejutan, tapi kenapa kamu tampak tidak terkejut sama sekali? Tanya Satria dingin. Kenapa aku harus terkejut? Arfan sudah memberitahuku kemarin. Dengan tenangnya, namun kemudian menutup mulut, menyadari kesalahannya. UPS. Apa? Arfan? Kaget Satria nyureng. Tidak, maaf. Maksudnya? Kadang dia tidak bisa dipercaya. Awas nanti. Geram Satria ngabulasin. Sudah dia juga tidak sengaja memberitahu. Dia pikir, kamu sudah bicara soal ini waktu menelpon aku waktu itu. Satria menunduk, menghela napasnya perlahan. Sayang? Sofia menarik dagu Satria agar pandangan mereka bertemu. Tadinya aku hanya ingin menyampaikan ini saat semuanya sudah beres, dan tenang. Dan setelah kamu tidak marah lagi. Bukankah semuanya sudah beres sekarang? Aku juga sudah tidak marah lagi, kan? Satria tersenyum. Ya. Jadi, sekarang apa? Tanya Sofia melipat kedua tangannya di dada. Ayo kita mulai ini dari awal, ajak pria itu merangsak. Sofia mengerutkan dahi. Maksudnya? Lalu terdengar pintu diketuk dari luar. Satria bangkit, berjalan menuju pintu dan membukanya. Sofia mengekori di belakang. 3 orang pria masuk, 2 diantaranya Sofia kenal, Arfan dan Pak Amir. Sementara yang satunya dia tak hafal, namun dari penampilannya seperti seorang petugas dari satu lembaga. Ketiganya mengangguk kepada Sofia, dibalas anggukan pula oleh perempuan itu. Duduklah, ucap Satria mempersilahkan. Kini mereka berlima duduk melingkar di sofa ruang depan. Arfan mengatur posisi mereka sedemikian rupa. Dengan Sofia dan Satria yang duduk berdampingan, lalu Pak Amir di sisi kiri dan kanan mereka. Kemudian pria parubaya yang mereka bawa, berada di depan Satria dan Sofia. Ini. Sofia menginterupsi, pikirannya masih menerka-nerka. Kita perbaharui semuanya. Kita mulai dari awal lagi, ucap Satria menoleh ke arah Sofia. Silahkan dimulai, Pak. Ucap Arfan menyela. Pria itu ternyata merupakan seorang penghulu dari kawah terdekat. Satria menginginkan pernikahan mereka diperbaharui. Dengan segala yang telah terjadi di belakang, kali ini dirinya tak mau membiarkan hal ini berlarut-larut. Satria ingin melakukan semuanya secara benar, dimulai dari sesuatu yang paling sakral untuknya, pernikahan. Ijab kabul diulangi secara harfiah, oleh petugas sah yang berwenang. Yang hanya berlangsung beberapa menit saja, dengan Arfan dan Pak Amir sebagai saksi. Dan wakil nikah Sofia kembali diambil alih penghulu sebagai wali hakim. Kemudian semuanya dinyatakan sah dan legal secara hukum dan agama. Setelah pasangan ini menandatangani 2 surat nikah, semuanya pun diakhiri dengan doa dari sang penghulu. Baiklah Nyonya Niko, ayo kita keluar sekarang. Ajak Satria meraih tangan Sofia, yang kini telah menjadi istri sah dan satu-satunya istri bagi dirinya. Ia menarik perempuan itu keluar dari dalam mobil miliknya. Rumah sakit? Kaget Sofia mengerutkan dahi. Siapa yang sakit? Gumamnya mengikuti langkah lebar suaminya, memasuki selasar salah satu rumah sakit besar di kota itu. Satria tak menjawab, namun sebuah senyuman terbit di sudut bibirnya. Kini mereka tiba di depan ruangan dokter spesialis kandungan, duduk di ruang tunggu. Sofia semakin mengerutkan dahi. Ada yang hamil, atau melahirkan? Gumam perempuan itu bertanya. Kita ada janji dengan dokter,
Jawab Satria menjawab. Hah? Apa? Kaget Sofia makin tak mengerti. Kamu? Yang ada janji dengan dokter. Untuk apa? Mau apa? Satria merangkul pundak istrinya. Aku mau kita punya anak, ucapnya, yang sukses membuat mata Sofia membelalak lebar. Apa-apa? Tubuh perempuan itu menegang. Kita harus punya anak. Tapi sebelumnya, kita harus mengeluarkan benda yang ada di rahimmu itu. Apa namanya? AK. Satria mengingat dengan keras. AKDR. Sofia menyahut. AKDR? Iya, itu Satria tersenyum. Tapi aku belum siap. Kita belum membicarakan ini, aku tidak. Aku ingin punya anak. Dan aku tidak bisa ditolak, potong Satria meledos. Bagaimana kalau, ujar Sofia mencoba mengelak. Tidak ada tapi tidak ada negosiasi, jawab Satria dengan tegas. Sofia mengulum bibirnya kuat-kuat, bagaimana caranya menghindari ini? Dia berpikir keras, rasanya dia belum siap untuk punya anak lagi saat ini. Kenapa kamu diam? Kamu tidak ingin punya anak dengan aku? Tanya Satria yang memperhatikan Sofia. Hah? Bukan begitu. Hanya saja, aku belum siap untuk punya anak lagi, serga Sofia mendongak. Satria menatapnya dengan lekat. Kenapa? Tidak mau? Matanya menyipit tajam. Sofia menggelengkan kepala. Maksud aku, bisakah kita menunggu beberapa tahun lagi? Kilas Sofia. Wajah Satria berubah kesal. Atau beberapa bulan, mungkin? Hehe. Mencoba merayu agar terhindar dari kemauan suaminya. Umurku sudah tidak muda lagi, aku tidak ingin menunda lebih lama lagi. Kamu tahu, aku sudah menunggu ini terlalu lama. Dan rasanya, aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Terlebih, ini cara satu-satunya agar kita tidak berpisah lagi. Ada anak yang akan selalu mengikat kita, menjadi penghubung antara kita berdua. Ujar Satria bicara dengan tenang dan sungguh-sungguh. Sofia terdiam. Dia benar, suaminya benar. Jadi, maukah kamu mengandung dan melahirkan anak-anakku? Tanya pria itu bertanya. Sofia menelan ludah, untuk membasahi tenggorokannya yang tiba-tiba terasa kering. Menatap wajah tampan di hadapannya yang sedang mengiba, akan sesuatu yang selalu begitu dia inginkan. Baiklah, akhirnya dia menyerah. Satria pun tersenyum. Lalu mengeratkan rangkulannya, dan menciumi puncak kepala perempuan itu. Pintu ruang dokter kandungan pun terbuka, dan mereka dipersilahkan masuk. Pemeriksaan dilakukan pada Sofia. Detak jantung, tekanan darah, dan keadaan organ vital lainnya. Lalu melakukan USG untuk memastikan posisi alat KB di dalam rahim Sofia. Setelah dirasa cukup, sang dokter memerintahkan Sofia untuk berpindah tempat pada bangsal, untuk mengeluarkan alat kontrasepsi yang berada di dalam rahim perempuan itu. Setelah selesai, mereka kembali menyusuri selasar rumah sakit. Bermaksud untuk pulang setelah semua prosedur kesehatan Sofia lewati. Masih sakit? Tanya Satria, menoleh ke arah Sofia yang berjalan cukup pelan. Sofia mengangguk. Sedikit, jawabnya pelan. Satria tersenyum, lalu meraih pundak kecil istrinya ke dalam rangkulan. Maaf, kemudian menciumi puncak kepalanya. Apa kamu mau mengunjungi seseorang? Tawar Satria kemudian. Siapa? Tanya Sofia mendongak. Bersamaan dengan itu Arfan muncul entah dari mana. Silahkan, Pak. Lewat sini. Ucapnya merentangkan tangan untuk menunjukkan jalan. Satria mengangguk. Lalu mereka berbelok ke lorong lain di sebelah kanan, menuju sebuah kamar VVIP di mana terdengar raungan memilukan. Dari suaranya terdengar seperti suara seorang pria dewasa. Kita mau menjenguk siapa? Tanya Sofia sambil mengerutkan dahi. Belum sempat mendapat jawaban, Arfan telah membukakan pintu kamar rawat itu, dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Membuat semua yang berada di ruangan itu terkejut, dan menghentikan raungan yang dari tadi berlangsung. Bersambung.